kesuksesan yang ingin kita raih. Semakin lama, secara tidak sadar kita menjadi seorang yang tidak nyaman, kemudian memiliki rasa curiga, yang tentunya dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar kita. Ini saya ambil dari modul guru penggerak. Nah, sedangkan pendekatan berbasis aset atau asset based approach ini merupakan sebuah karya yang dikembangkan atau pendekatan yang dikembangkan oleh Dr. Katrin Kramer, yaitu seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, kemudian apa yang sudah menjadi inspirasi dan yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Nah, secara gamblang perbedaan antara pendekatan berbasis masalah atau kekurangan atau hambatan dengan pendekatan berbasis pada aset atau kekuatan. Nah, kalau pada defisit itu fokus pada masalah dan isu, sedangkan pada aset itu fokus pada aset dan kekuatan. Kemudian pada defisit berkutat pada masalah utama, sedangkan aset ini kita membayangkan masa depan. Mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan selalu bertanya, apa sih yang kurang itu defisit. Sedangkan pada aset berpikir tentang kesuksesan yang telah kita raih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Defisit fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, sedangkan aset itu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan. Defisit merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, sedangkan aset itu merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Defisit mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek, sedangkan aset melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Nah, aset ini dibagi menjadi 7 modal utama, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Nah, nanti setelah ini kami akan mengajak Bapak Ibu untuk kita melihat aset-aset yang ada di SMP Sinterus, guna kita bersama-sama memandang semua hal itu dalam sisi positif ya. Di mana modal manusia ini jelas sumber daya manusia baik internal maupun eksternal. Sumber daya manusia yang ada di sekolah kita baik dari internal maupun eksternal. Kalau internal jelas kita karyawan, orang tua dan anak ya. Sedangkan sumber daya manusia dari luar ini nanti kita lihat. Kemudian modal sosial ini dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya, atau dengan kata lain itu adanya unsur kepercayaan dan jejaring atau networking antara unsur yang ada dan yang ada di komunitas. Nah, pada modal sosial ini kita misalnya sebagai contoh kita bisa bekerja sama dengan profesi-profesi yang ada yang menunjang dalam kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah kita, ataupun kegiatan-kegiatan yang menumbuh kembangkan karakter dan lain sebagainya. Kemudian modal politik ini terkait dengan kebijakan dari pemerintah atau pihak berwenang yang memberikan kebijakan yang berdampak pada sekolah kita. Itu pada pilihan sederhananya. Kalau di sekolah kita itu sebagai contohnya ada yayasan, ada dinas pendidikan kota, dinas pendidikan provinsi, bahkan sampai ke dinas pendidikan nasional. Nah, ini selain itu ada kepentingan politik yang mungkin bisa digunakan dalam modal sebagai modal untuk sekolah kita mencapai suatu yang dikatakan dengan kesuksesan. Nanti slide ini akan saya bagikan, boleh sambil di-share ya link webnya biar Bapak Ibu juga bisa saya membaca, sehingga saya tidak perlu menjelaskan secara banyak.
banyak. Nanti kita bisa lihat ada aset yang sudah saya jabarkan, mungkin ada yang kurang lengkap, ada atau ingin ditambahkan, nanti silahkan Bapak dan Ibu untuk menambahkannya. Kemudian modal agama dan budaya jelas ya, ini sangat jelas. Sekolah kita terdiri dari agama suku yang berbeda, budaya juga banyak ya. Kalau di Bengkulu jelas budaya Bengkulu, tapi kita jarang, artinya yang asli orang Bengkulu di sekolah kita ini nggak banyak. Tetapi itu juga bisa dijadikan modal atau aset untuk terciptanya ruang pembelajaran dan ruang pengalaman. Kemudian model fisik ini terdiri dari fisik bangunan ya. Fisik bangunan meliputi kelas, lokasi untuk melakukan proses pembelajaran, laboratorium, ruang pertemuan ataupun ruang pelatihan. Model fisik ini terkait dengan infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi dan lain-lain. Nah, ini termasuk modal fisik. Tentu segala modal fisik itu yang ada itu juga bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran. Nah, saya ingat sekali yang disampaikan oleh Bapak DPI beberapa waktu yang lalu ketika kami melaksanakan ruang kolaborasi. Beliau mengatakan bahwa setiap sekolah itu seharusnya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan terpusat pada siswa dengan sangat baik. Jangan hanya terpaku saat ini kita terpaku dengan ini yang dikatakan Pak Rifai pada saat itu, kita terpaku dengan media-media yang sudah ada. Contohnya adalah penggunaan LCD dan komputer, di mana penggunaan LCD dan komputer itu adalah memindahkan ruang nyata yang sebenarnya ada di sekitar kita, dipindahkan ke dalam ruang kelas. Kenapa hal itu tidak kita gunakan untuk anak-anak kita belajar secara langsung? Jadi pada dasarnya memindahkan dari luar masuk ke dalam kelas. Tetapi mulai sekarang mari kita ajak anak-anak yang ada di sekitarnya yang menjadi potensi untuk kita gunakan. Itu modal fisik. Kemudian modal lingkungan atau alam, bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk beternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Nah, ini bukan hanya sekitar sekolah, tetapi lebih luas nanti lingkupnya kita, mungkin di Kota Bengkulu ya. Lebih lanjut, kita memetakan aset sekolah kita yang memungkinkan untuk menunjang termasuk di dalam wilayah Kota Bengkulu. Kemudian modal finansial, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Modal finansial ini termasuk tabungan, investasi, pengurangan pendapatan, pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar. Nah, ini bisa seperti contohnya proses hidroponik yang kita lakukan, bisa digunakan sebagai pembelajaran dari mulai penanaman hingga nanti pemasaran. Tetapi pada saat ini khususnya hidroponik pemasarannya hanya baru sebatas Bapak Ibu guru, belum berani, artinya belum kita pasarkan ke orang tua bahkan orang luar. Apakah ini nanti bisa dilaksanakan atau tidak? Ya, ini salah satu aset sebenarnya, aset yang menunjang kita. Dari keuntungan ya, khususnya keuntungannya sangat luar biasa. Nah, pada dasarnya nanti akan kami bagi dalam bentuk modal 7 modal atau 7 aset utama komunitas, ABCD bisa disampaikan ya. Aset Based Community Development. Nah, mungkin nanti seandainya ada pertanyaan ketika berproses dalam melihat aset atau menentukan aset-aset yang mungkin menunjang kita dalam membantu kita dalam kegiatan-kegiatan di sekolah ini, boleh Bapak Ibu tambahkan dari file yang sudah dikirimkan oleh Pak Ilham. Oke Pak Ilham, silakan.
menambahkan sedikit dari yang sudah ada di sini tentang modal lingkungan alam, yaitu yang nomor 2, yang biotik, Sekolah Asri Rindang. Finansial dari internalnya kami menambahkan uang SPP, uang UPP, dana peduli pendidikan. Kedua dengan Pak Renner itu tambahannya pada modal manusia internal. Itu poin yang ketiga, itu terdapat 2 guru yang bergelar magister dan 1 guru yang masih dalam proses. Saya dengan Pak Giri. Dari modal sosial kami sedikit mengoreksi di bagian internal yang biotik. Dari lapangan ini? Internal biotiknya ada eskul biolog dan tari daerah. Terus itu yang kami dapatkan dari hasil diskusi kami. Secara detail ada 7 aset ada 7 aset atau modal utama, hal positif yang bisa kita gali di lembaga kita. Kita juga terapkan dalam lembaga kita. Bagaimana kita bisa melihat modal agama dan modal budaya yang ada di sekitar sekolah kita, apa yang bisa kita kembangkan dalam hal ini. Kemudian selanjutnya adalah modal fisik. Aset modal yang ada di sampai sekarang di lembaga kita maupun yang ada di luar yang bisa kita maksimalkan. Dari 1 sampai dengan 7 ada yang pertama adalah modal manusianya. Manusia itu semua